Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Dr. Syahrul Habibi di channel Habibi TV. Buat teman-teman yang baru bergabung atau melihat channel saya, yuk jangan lupa silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar ketika ada video terbaru mengenai kesehatan yang saya upload, teman-teman menjadi orang pertama yang melihat video tersebut. Nah, teman-teman, kali ini kita akan coba berbicara mengenai topik anak yang susah makan. Saya seringkali menemui pasien-pasien yang datang berobat membawa anaknya dengan keluhan batuk pilek, demam, mencret atau diare, tapi berat badannya tidak sesuai dengan usianya. Sebagai contoh, anak usia 5 tahun datang berobat tapi beratnya hanya 14 kilo. Atau anak usia 3 tahun datang berobat beratnya hanya 9 kilo. Nah, kenapa berat badan ini sangat penting? Karena berat badan ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Dan ketika saya tanya paling banyak faktornya, Bu, kenapa kok anaknya kurus sekali? Maka jawaban para orang tua adalah, anak saya nggak mau makan, Dok. Nah, saya akan coba membagikan tips dan trik kepada pemirsa sekalian, kepada para penonton Habibi TV, seperti apa tips dan triksnya agar anak-anak mau makan di rumah. Yang pertama biasanya anak-anak lebih banyak jajannya ketimbang makannya. Nah, poin yang pertama ini ibu-ibu atau orang tua di rumah harus bisa kontrol anak-anak dalam membeli makanan atau jajanan. Dan kebanyakan jajanan yang dibeli oleh anak-anak adalah jajanan makanan ringan, snack, yang di sana banyak penyedapnya, banyak pengawetnya, dan memberikan efek kenyang kepada anak-anak. Jadi ketika anak-anak sudah makan snack, sudah makan ciki, baru ibu-ibu tawarkan untuk makan nasi, pasti banyak yang menolak. Kenapa? Karena mereka sudah kenyang duluan dengan ciki atau snack yang dimakan. Jadi solusi atau tips yang pertama adalah berikan syarat kepada anak, boleh jajan, mamah kasih duitnya, boleh jajan, umi atau ibu kasih uangnya, tapi dengan syarat adik harus makan nasi dulu. Nah, itu tips yang pertama. Jadi ketika dia sudah kenyang dengan nasi, perutnya sudah kenyang dengan makanan, maka jajannya akan berkurang. Tips yang kedua adalah kebanyakan ibu-ibu sering ngasih susu dulu, baru ngasih makan. Pasti banyak yang seperti ini. Jadi dikasih susu dulu. Ketika sudah dikasih susu, habis 1 botol atau habis 2 botol, baru anaknya ditawari makan. Sama, Bu, ini akan membuat kenyang. Dan ketika kenyang, maka nafsu makan akan turun. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun sama seperti itu. Jadi tips yang kedua atau yang berikutnya adalah sama. Berikan susu ketika sudah makan nasi. Jadi ketika anak minta susu, ibu kasih syaratnya. Adik boleh minum susu kalau sudah makan nasi. Nah, tips yang ketiga adalah ibu-ibu harus pintar berkreasi dalam jenis makanan. Ibu-ibu harus pintar dalam berkreasi produk makanan. Contohnya, ibu sering masakin telur untuk anak-anak di rumah. Tapi telurnya ya standar ibu masaknya, cuma di dadar aja. Dan itu terus-terusan. Sehingga anak akan jenuh atau bosen dengan jenis produk makanan tersebut. Nah, solusi atau tipsnya adalah ibu harus kreasikan jenis makanan itu. Seperti contohnya telur dijadikan omelet, digabung dengan kentang misalnya, atau telur dijadikan produk makanan lain yang bahan dasarnya tetap adalah telur. Dengan jenis atau produk makanan yang baru, anak-anak akan tergugah. Dia akan ingin tahu dan dia akan ingin mencoba, sehingga ketika dia mencoba maka dia akan makan. Jadi ini penting untuk ibu-ibu di rumah atau para orang tua di rumah agar anak-anak mau makan. Ketika anak-anak mau makan, maka berat badannya akan tercapai atau terpenuhi sesuai dengan usia seharusnya. Efeknya tumbuh kembangnya tidak akan tertinggal dengan anak-anak seusianya. Sekian dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain, ke sanak saudara yang lain, sehingga teman-teman yang punya masalah anak susah makan bisa mengatasi dan anaknya bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana seharusnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.